Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sekarang kalian bertemu dengan asisten Padadan yaitu Bima. Bima akan membantu menjelaskan mengenai tematik kelas 6 tema 3 yaitu tokoh dan penemuannya, yaitu subtema 1 dengan judul penemu yang mengubah dunia. Kita akan belajar pada pembelajaran 1. Sekarang lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumahmu dapat menyala? Dan juga, tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Untuk mengetahui hal tersebut, coba kalian baca tema 3 pembelajaran 1. Di sana di halaman pertamanya ada teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Di sana dijelaskan mengenai siapa tokoh penemu arus listrik. Ya, benar, tokoh penemu arus listrik itu adalah Michael Faraday. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Teks tersebut terdiri dari atas 5 paragraf. Kemudian kalian coba jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks berikut. Pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Apa kesimpulan dari teks tersebut? Untuk paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan asistennya Padadan, yaitu dengan si Bimo. Bimo akan membantu Padadan yaitu menerangkan mengenai penemu yang mengubah dunia. Banyak penemu-penemu yang dapat mengubah dunia. Yang pertama, tahukah kalian? Proses perjalanan arus listrik ke rumahmu. Michael Faraday adalah penemu arus listrik yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Tahukah kalian ada beberapa rangkaian arus listrik? Yang pertama, rangkaian seri dan seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel ya seperti gambar yang ada di depan. Seperti yang kita tahu, rangkaian sisi itu berbentuk sejajar, sedangkan kalau paralel tidak. Rangkaian seri tersebut sama seperti senter yang akan kita buat dan kita akan mengetahui komponen-komponennya.
Pertama ada batu baterai, yang kedua ada reflektor, yang ketiga ada logam penghantar, dan yang keempat ada saklar. Tahukah kalian bahwa senter ini dirangkai dengan menggunakan rangkaian seri, yaitu dengan menggunakan rangkaian yang sejajar, dan lampunya hanya satu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. Selanjutnya, yang kedua ada reflektor. Fungsinya yaitu adalah untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Kemudian yang ketiga, logam penghantar, yaitu fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Sedangkan yang keempat, ada saklar. Saklar fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Sehingga jika kita mau mematikan atau menghidupkan listrik atau sen tersebut, kita menggunakan saklar.